Indonesia, Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, hari Minggu kemarin untuk melihat progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Setibanya di Kalimantan, Presiden Joko Widodo mengajak Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Irwan Syah, dan sejumlah artis atau pegiat seni lainnya, serta didampingi oleh Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimulyono, dan Wamen ATR sekaligus PLT Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, untuk mencoba langsung jalan tol menuju Ibu Kota Nusantara menggunakan sepeda motor. Jalan tol yang merupakan infrastruktur pendukung IKN ini nantinya akan menjadi jalur terdekat dari Balikpapan menuju Ibu Kota Nusantara, sehingga dapat memangkas waktu tempuh dari 2,5 jam menjadi 1,5 jam. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan bahwa meski masih dalam proses pembangunan, jalan tol tersebut dalam kondisi baik untuk dilewati kendaraan bermotor. Saya mengajak beliau-beliau ini semuanya naik motor, merasakan jalan tol menuju IKN. Meskipun belum selesai, tetapi alhamdulillah tadi lancar dan mulus. Para pegiat seni dan influencer pun mengapresiasi progres pembangunan IKN serta visi Go Green dan teknologi yang diterapkan di Ibu Kota Nusantara. Presiden Jokowi direncanakan akan berkantor di Ibu Kota Nusantara selama 3 hari mendatang sejak Senin kemarin. Ya, bagaimana hari-hari Presiden Joko Widodo ini berkantor di IKN dan rencananya nantinya 17 Agustus juga akan diselenggarakan di Ibu Kota Nusantara. Kita akan berbincang langsung dengan narasumber yang sudah bergabung. Sudah ada Bapak Yusuf Permana, Deputi Bidang Protokol Pers dan juga Media Sekretariat Presiden. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Yusuf, langsung dari IKN ini. Pagi, Mbak Rati. Salam dari Ibu Terima Kota kasih Nusantara, Pak waktunya. Mas Alfat. Salam kembali Pak Yusuf. Terima kasih. Kemudian juga sudah bergabung bersama kami Bapak Jehan Syah Siregar. Sehat semua alhamdulillah Pak. Dan juga sudah bergabung bersama kami Bapak Jehan Syah Siregar, pakar kebijakan publik. Selamat pagi Pak Jehan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Baik, saya mau ke Pak Yusuf dulu. Pak Yusuf, ini melihat Pak Presiden sudah berkantor di IKN dan rencananya masih akan berada di sana beberapa hari ke depan. Aktivitas prioritas apa yang dilakukan Bapak Presiden selama di sana? Baik, terima kasih Mas Alfat, Mbak Rati. Pertama tentu saja alhamdulillah Bapak Presiden pada bulan Juli ini telah menepati harapan dan janjinya beliau untuk bermalam dan berkantor di Ibu Kota Nusantara. Bapak Presiden telah berada di Ibu Kota Nusantara sejak hari Minggu kemarin untuk beliau melakukan peresmian jembatan Pulau Balang. Jembatan ini adalah akses tol IKN dari jalan tol existing, sambung jalan tol akses IKN menuju ke Ibu Kota Nusantara. Kegiatan hari Senin dan hari Selasa sebagaimana kegiatan Bapak Presiden seperti hari-hari di Istana Merdeka Jakarta, beliau berkantor untuk menerima beberapa tamu, kemudian juga melakukan rapat termasuk melihat secara langsung progres pembangunan yang telah dilakukan sampai dengan saat ini. Beliau sangat takjub begitu melihat perkembangan yang begitu cepat atas pembangunan yang telah dilakukan, bahkan juga meninjau progres pembangunan yang telah beliau groundbreaking pada saat beberapa waktu yang lalu. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini seperti yang teman-teman juga saksikan, beliau aktivitasnya masih sangat padat berkantor di Ruang Garuda atau di Istana Garuda maupun di Istana Negara. Ya, Pak Yusuf,
Kalau bicara masalah progres pembangunan IKN ini, untuk sarana prasarananya seperti apa Pak progresnya Pak sejauh ini? Karena sempat waktu itu dikeluhkan juga oleh Pak Presiden mengenai masih belum lengkap nih, tapi sekarang kemudian diupdate lagi informasinya. Untuk misalnya air, listrik, apakah ini baru ada di Istana Garuda saja atau di semua bangunan yang sudah terbangun di sana sudah tersaji itu, apa masih baru terbatas Pak? Baik, dapat juga kami sampaikan bahwa yang pertama tentang Istana Garuda dan Istana Negara, pembangunan progres fisiknya sudah 91%, kemudian listrik dan air juga sudah masuk, termasuk juga tempat atau hunian Hotel Nusantara yang telah diperbaiki waktu itu, listrik airnya telah tersedia dan bahkan 40 kamarnya sudah bisa dipergunakan termasuk oleh rombongan. Jadi ini memang progres yang begitu sangat maju, signifikan, Ya. airnya juga kualitasnya sangat baik, bahkan eh, bendungan Sepaku Semoy sudah selesai dan sudah diresmikan. Jadi memang alhamdulillah capaian-capaiannya sudah begitu maju sekali, termasuk furniture yang akan kita siapkan di Istana Garuda maupun di Istana Negara sudah terpasang dan sudah ditinggali dan dipergunakan oleh Bapak Presiden maupun Ibu Negara. Baik, itu progres dari pembangunan IKN. Nanti saya mau ke Pak Jehan, kalau melihat Bapak Presiden sudah berkantor di IKN, tanggapan dari Anda seperti apa? Kita tahan dulu ya Pak ya, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan Pak Jehan, kalau menyoroti, apakah ada poin-poin yang mungkin Anda sampaikan terkait berkantornya Bapak Presiden Joko Widodo di IKN ini? Kalau mengamati perkembangan tadi, menurut saya sih progresnya luar biasa ya. Dalam waktu lebih kurang 2 tahun ya, pembangunan di sana sudah sangat masif, sudah banyak sekali. Nah, namun memang untuk beroperasinya sebuah ibu kota mungkin masih dalam taraf yang ini ya, sangat awal sekali. Mungkin sifatnya masih percobaan ya. Nah, tapi untuk suatu kelengkapan prasarana dengan berbagai utilitasnya ya, air, listrik, gedung ya, jalan ya, nah itu sudah memadai untuk memulai. Nah, memang jangan langsung bayangkan sebagaimana Jakarta sekarang ya, sudah berkembang menjadi satu kota, pusat pemerintahannya di sekitar Istana Negara ya, di daerah Monas itu sudah demikian banyak. Itu hasil dari 400 tahun ya DKI Jakarta. Kalau ini masih awal sekali. Ya, untuk itu sudah memadai untuk memulai satu aktivitas pemerintahan lah ya, berkantor di sana, quote in quote berkantor itu sudah memadai. Baik, Pak Jehan, tapi bagaimana kemudian pemerintah bisa memastikan nih, usulan dari Anda, bisa memastikan bahwa pembangunan di IKN ini tidak hanya terkesannya berpusatnya di wilayah kepresidenan saja begitu, tapi warga-warga sekitar juga ikut diperhatikan dengan pembangunan ini? Iya, yang namanya pembangunan kawasan ya, itu terlihat dari bagaimana kegiatannya terlebih dahulu. Itu yang kalau di kota besar, metropolitan disebut aglomerasi ya. Bagaimana kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, semuanya saling memperkuat ya, membangun satu kawasan yang bertumbuh. Nah, ini dengan dimulainya pemerintah berkantor di sana, ya harapannya mulai ada pertumbuhan, mulai ada kegiatan-kegiatan baik sosial kemasyarakatan ya, terutama dari kelompok ASN ya, dan kalangan-kalangan yang terkait dengan kelompok ASN, apakah dari mitra-mitra kerja pemerintah ya, dari kalangan swasta yang terkait dan sebagainya. Nah, ini sedikit demi sedikit akan mengenerate kehidupan di sana ya, dengan berbagai bentuk kegiatannya. Nah, ini diharapkan otorita IKN, master plan IKN ini sudah mengantisipasi itu. Jadi jangan bayangkan hanya kantor saja begitu ya.
Tapi tampaknya tadi disebutkan sudah ada hotel, sudah ada mall sedang disiapkan. Nah, ini harapannya bertumbuh ya menjadi satu pusat kegiatan ya, pusat kegiatan yang bisa dikatakan sebagai sebuah kota ya. Jadi kalau misalnya beberapa fungsi pemerintahan itu kan ya kalau nggak salah Istana Negara, Menko ya, itu saja sudah sekitar ribuan, puluhan ribu ya, 10.000 lebih ya. Itu sudah kalau di Eropa itu udah seperti satu kota kecil itu. Nah, ini Ya. dipelihara dulu. Bagaimana berkembang menjadi sebuah kota kecil. Jadi yang Ya. disebut dengan KIPP itu belum menjadi satu ibu kota, belum. Ya, tapi sudah bisa menumbuhkan ya yang disebut dengan development power-nya itu sudah ada. Nah, itu yang penting Ya. untuk dipelihara dan terus ditumbuhkan. Baik, saya mau ke Pak Yusuf. Tadi ada beberapa catatan yang disampaikan Pak Jehan, mungkin boleh ditanggapi juga. Dan terkait satu Pak yang agak membuat kita bertanya-tanya saat kemarin Bapak Presiden Joko Widodo membawa serombongan influencer, ini sebenarnya urgensinya apa Pak? Baik, jadi memang perlu juga kami sampaikan bahwa sampai saat ini banyak sekali permohonan yang datang kepada kami, baik dari kalangan artis, influencer, komunitas, dan lain sebagainya, yang ingin diikut sertakan dalam kunjungan Bapak Presiden ke IKN. Nah, kebetulan kemarin hari Minggu lalu beliau meresmikan jembatan Pulau Balang yang berada di akses tol IKN, maka kita coba atur untuk mengikutsertakan komunitas pemotor begitu bersama-sama Bapak Presiden menggunakan sepeda motor melintasi jalan tol yang sudah selesai sepanjang 15 km menuju ke jembatan Pulau Balang. Beliau juga ingin supaya para generasi muda ini, baik influencer dan lain sebagainya, merasakan tentang halusnya jalan tol tersebut, pemandangan di sekitarnya dengan hutan-hutan yang masih alami, termasuk dari sisi laut, sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga, kemudian juga memberikan informasi bahwa ke depan anak-anak muda lah yang akan terus menjaga dan merawat ibu kota Nusantara. Mungkin itu salah satu urgensinya kenapa kalangan muda diikutsertakan dalam kunjungan kerja Bapak Presiden ke IKN. Oke, Pak Yusuf, apakah kemudian dengan Pak Jokowi ini sudah mulai berkantor di IKN ini akan menjadi penanda bahwa ini akan dilakukan Pak Jokowi sampai akhir masa jabatan misalnya, atau setidaknya sampai upacara kemerdekaan misalnya, atau memang hanya beberapa hari saja berkantor di sana baru kembali lagi ke Jakarta, atau bagaimana Pak rencananya Pak? Ya, rencananya adalah setiap kunjungan-kunjungan berikutnya kita akan atau Bapak Presiden akan selalu berkantor di Istana Garuda, termasuk juga dalam waktu dekat ini akan diselenggarakan sidang kabinet paripurna. Termasuk juga rencana akan mengumpulkan para gubernur, bupati, wali kota sambil kita lihat persiapannya supaya pemerintahan para pejabat tersebut tahu secara langsung tentang progres pembangunan yang ada di ibu kota Nusantara. Baik, terima kasih banyak Pak Yusuf dan juga Pak Jehan sudah berbagi informasi terkait aktivitas yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo selama di ibu kota Nusantara. Dan kita harapkan nanti kita sudah melihat keseruan 17 Agustus di sana. Iya, barangkali mau mengundang Aki Pagi ke sana Pak, boleh juga Pak. Terima kasih banyak Bapak-Bapak, sehat selalu, Kita Assalamualaikum. akan undang supaya dapat melihat secara Kita langsung. tunggu undangannya Pak Yusuf, terima kasih. Assalamualaikum, Pak Jehan, terima kasih. Mas Alfa, Mbak Rati, terima kasih. Salam Iya. sehat, salam dari IKN. Baik, terima kasih Pak.